Shalom, Jemaat ISIB Pakan. Bertemu kita di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Tentunya semua keluarga sudah bersiap duduk bersama-sama dengan anak-anak dan juga keluarga. Untuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka doa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita, amin doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah mulia, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur memuji Engkau karena kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami sangat bersukacita memuji karena nafas baru, hidup baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Hidup ini Tuhan kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Bapa Surgawi, dalam ibadah online kami pada pagi hari ini, khusus kami doakan seluruh jemaat ISIB Pakan Tenam. Kami percaya Tuhan, kami semua ada di rumah kami masing-masing. Oleh karena perintah kawalan pergerakan ini Tuhan. Pun begitu Tuhan, kami tidak terhalang untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam rumah kami masing-masing, agar kami senantiasa diberkati oleh-Mu Tuhan. Beri kami sukacita, damai, sejahtera dari Allah sendiri. Melewat di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah kami ada sorak-sorai, ada sukacita, dan biarlah kami memuji mulia-Mu, mengagungkan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami percaya anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, beri urapi mereka, beri mereka kekuatan, agar sesuatu yang baru itu dari Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu Tuhan dapat mendengar dan diberkati lewat di dalam pemberitaan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoakan khusus Tuhan pada ketika ini di mana satu wabak yang melanda seluruh dunia, yaitu COVID-19. Tuhan, kami tahu bahwa jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu Tuhan juga merasa risau, resah oleh karena keadaan ini. Pun begitu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Dan kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan dilindungi oleh berkat dan kasih kemuliaan dari Bapa Surgawi. Tuhan, kami doakan pemimpin seluruh negara kami, baik peringkat persekutuan maupun peringkat negeri. Beri mereka hikmat ya Tuhan, beri mereka kekuatan, ketebahan untuk mengendali, mengurus seluruh keberadaan rakyat kami di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanggung jawab mereka adalah besar, tanggung jawab mereka Tuhan adalah berat, tetapi di dalam nama-Mu Tuhan, mereka punya diberi hikmat untuk mengendalikan semuanya itu ya Tuhan. Khususnya Tuhan, buat petugas yang berada di hadapan, khusus para anggota keselamatan dan juga pihak hospital. Beri mereka hikmat juga ketebahan ya Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Lindungi mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala berbahaya wabak ini Tuhan. Dan juga kami doakan seluruh rakyat Malaysia agar juga dijauhkan daripada wabak ini Tuhan. Tuhan, kami merasa risau, tetapi kami tidak membatasi kuasa Tuhan, dan kami percaya dan kami aminkan bahwa di dalam nama-Mu Tuhan, semuanya Tuhan kami hadapi dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan hati yang berserah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, juga kami doakan anak-anak keluarga kami, di mana juga mereka berada, baik di seluruh negeri kami Sabah, maupun di Semenanjung, maupun di Labuan, dan juga di mana mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan, lindungi mereka, di mana juga mereka berada, jauhkan mereka dari segala apapun juga berbahaya ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya lewat di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah jemaat-Mu Tuhan dikuatkan, biarlah jemaat-Mu Tuhan dipimpin, dan lewat di dalam persekutuan kami bersama-sama pada pagi hari ini, kami diberi hikmat dan sukacita yang besar dari Allah Bapa di surga. Tuhan, uang persembahan juga apapun juga yang kami berikan pada pagi hari ini, biar Engkau berkati setiap pribadi kami, agar nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami ini Tuhan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bertemu kembali kita dalam ibadah online kita pada minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama dalam ibadah online kita pada minggu ini.
Mari saya bawa kita dalam pujian penyembahan. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita angkatkan lagu Mengalirlah Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah.
oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkatkan suaramu, yes Lord, haleluya Tuhan, yes Lord, yes Lord, haleluya, amin. Mari kita angkatkan lagu pujian ini, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau
Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita teruskan lagu pujian kita, Dibawa ke Pak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang terakhir, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita mengangkatkan penyembahan ini. Yesus Kristus Tuhan.
takhtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Kami puji Kau Tuhan.
Shalom, selamat pagi kepada seluruh warga SIB Pakan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bertemu melalui ibadah online pada pagi ini. Saya percaya kepada kita semua pada pagi hari ini berada di dalam keadaan yang baik atau sehat. Atau saya percaya kita semua sangat merindukan ibadah, bahkan lebih lagi mau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya ulangi lagi. Lawanlah dia. Dia di sini adalah iblis. Dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan pada pagi hari ini, saya menarik sebagai satu pengungsian kita melalui firman Tuhan ini, yaitu bertajuk lawan godaan iblis dengan iman yang teguh. Saudaraku, setiap orang Kristen berhadapan dengan godaan dan akan mengalami penderitaan. Sebab iblis adalah musuh kita. Rasul Petrus menjelas sebab orang-orang Kristen sebelum kita pun telah menghadapi godaan dan menanggung penderitaan di dalam hidup mereka sebagai orang Kristen. Saudara-saudari, kita perlu ingat dan perlu tahu bahwa iblis adalah musuh orang-orang yang beriman atau musuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Iblis senantiasa mencari waktu yang sesuai untuk menggoda kita. Iblis mempunyai kuasa dan boleh menyamar seperti malaikat. Maka itu saudaraku, ada dua yang kita perlu tahu cara iblis menggoda orang yang beriman atau orang yang percaya pada Yesus. Yang pertama yaitu cara halus. Cara yang halus adalah cara yang tidak menekan atau cara yang tidak keras, melainkan cara yang lembut, cara yang manis, namun hakikatnya melahirkan dosa atau membawa kita jatuh di dalam dosa. Cara yang kedua, cara iblis mencoba yang kedua ialah cara yang keras. Adalah suatu tindakan yang keras, cara yang menekan, cara yang mencamaskan, cara yang menakut-nakutkan, seperti yang kita sedang alami pada masa kini. Seluruh manusia mempunyai kebimbangan atas penyakit COVID-19 ini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita ingat tidak mampu melawan godaan iblis sekalipun bermacam-macam cara kita lakukan, kita pasti kalah atau tiwas. Maka jangan guna kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Saudaraku, kita perlu tahu
bagaimana cara kita melawan dan mengalahkan iblis. Ada 3 perkara yang cara kita mau mengalahkan kuasa iblis. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Ini terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Artinya tunduk kepada Allah yaitu merendah hati, berserah sepenuhnya kepadanya, ataupun berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yang kedua yaitu percaya pada Yesus dan kuasa firman-Nya. Percaya pada Yesus dan kuasa firman-Nya berarti kita tetap berpegang pada Yesus dan kuasa firman-Nya. Contoh seperti Yesus waktu berpuasa, iblis datang menggoda Yesus. Namun Yesus tetap berpegang kata-kata firman dan kuasa firman itu di dalam hidupnya. Maka Yesus dapat mengatasi pencobaan iblis itu karena dia percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang ketiga yaitu doa. Kalau kita lihat baca dalam Matius pasal 14 ayat 38, di mana Yesus sebelum menghadapi penderitaan di dalam hidupnya, dia mengambil masa bersama-sama dengan murid-muridnya untuk berdoa di Getsemani. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, bertekun dalam doa ini adalah sangat penting. Seperti Yesus sendiri bertekun di dalam doa, sebab dia sudah tahu bahwa menghadapi penderitaan dalam hidupnya adalah suatu perkara yang dia hadapi. Maka itu Yesus mengambil banyak masa berdoa. Akhirnya dimampu menghadapi penderitaan itu sampai di atas kayu salib. Saudara-saudariku, ingat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Jangan bersandar pada hikmat dan kekuatanmu sendiri. Ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah, yaitu firman-Nya sebagai perisai iman untuk melawan godaan iblis. Sekiranya kita tidak taati dan tidak ikut arahan Yesus di dalam hidup kita melalui firman-Nya, saya yakin iman kita akan teguh sampai Yesus datang kedua kali di dunia ini. Maka itu saudaraku, marilah kita bertekun di dalam doa. Apabila kita bertekun di dalam doa, saya percaya Yesus memampukan kita untuk menghadapi apapun godaan iblis yang akan menimpa atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pada pagi hari ini memberi peringatan serta memberi kekuatan kepada kita. Kalaupun kita beribadah di rumah masing-masing, saya harap kita sebagai umat Tuhan jangan tawar hati. Di dalam keadaan seperti inilah kita ubah hidup kita. Kita ambil kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan hanya sampai di sini. Shalom, jumpa lagi minggu depan. Tuhan
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengambil kesempatan menjamah hati kami, supaya ketiga firman-Mu ada dalam hidup kami. Kami terus mempertingkatkan hidup kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.